Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita lanjutkan perkuliahan pada minggu ketiga ini, saya akan coba menjelaskan dengan topik jenis-jenis fiber optik. Semana diketahui bahwa serat optik itu adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, berdasarkan fungsi mode transmisinya, secara umum yang digunakan oleh fiber optik itu di atas itu step index single mode, step index multi mode, ground index multi mode. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas masalah masing jenis fiber optik, maka kita akan lihat dulu struktur dasar fiber optik tersebut. Nah, ini perlu dipahami karena nanti dalam prakteknya kita harus tahu dapat membedakan mana yang antara core, cladding, dan coating. Jadi coba kita lihat struktur fiber optik ini luas penampangnya. Seperti yang tengah-tengah inilah disebut core, inilah inti, ini akan mentransmisikan cahaya nantinya. Kemudian lapisan kedua itu nama cladding yang warna hijau, yang berikut itu adalah coating. Nah, kata lihat ini fungsi masing-masing, baik core atau inti fungsinya untuk menyatukan cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Nah, disinilah yang akan mengalir cahaya nanti dari pemancar sampai ke penerimaan nantinya. Cladding atau lapisan yang fungsinya sebagai cermin, nah, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung. Maka kita lihat nanti bahwa perambat serat optik nanti ada secara umum ada tiga nanti, ada garis lurus, ada zigzag, dan ada yang dapat dibiaskan oleh pemantulkan, ada refraksi nantinya. Kemudian yang ketiga coating tadi. Coating adalah berfungsi sebagai penyedot mekanis dan sebagai pembenarnya. Jadi kalau kita nanti yang ada warna optik itu nanti akan bermacam-macam warnanya, ada 12 warna secara umum. Nah, di sini kita bedakan nanti warna tersebut itu pada coatingnya nanti. Baiklah, kita lanjutkan. Kita jelaskan sesuatu apa tuh core. Core inti tadi yang merambat cahaya tadi itu terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, kalau tidak tinggi dengan bahan pembuatannya tidak bagus, maka di sini akibatnya itu cahaya bisa terbang. Akibatnya itu proses sinyal sampai ke membuat itu banyak terjadi redaman. Kemudian core itu merupakan bagian utama dari serat optik karena perambat cahaya sebenarnya terjadi pada bagian ini. Ini intinya pada serat optik. Nah, core ini memiliki diameter antara 8 mikro sampai 50 mikro. Ini segede yang tentu dari jenisnya, jenis fiber itu apa, itu step index, multi-mode atau graded. Core ini akan sangat mempengaruhi karakteristik dari serat optik. Kemudian cladding tentu dari bahan gelas dengan indeks yang lebih besar dari core. Nah, ini merupakan sumbu atau pelapis core. Hubungan antara indeks antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Sehingga akan mempengaruhi saat nanti ada sudut kritis. Dia akan terpelajari apa yang sudut kritis itu. Dan yang berarti ada coating. Coating itu terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan sebagai pengkodong warna. Jadi sebenarnya nanti yang akan melindungi kabel ya, yang akan kita membedakan nanti warna satu dengan warna lainnya. Tujuannya salah satu nanti kalau kita ada penyambungan dan kita harus menyambungkan antara dua warna yang sama nanti. Nah, itu sebenarnya satu sini yaitu adalah pembagian dari serat optik tadi, yaitu step index. Ada step index multi-mode dan ada graded multi-mode. Coba kita bahas satu-satu. Itu step index serat optik single mode step index di sini. Nah, kalau kita lihat dari arah lambatannya, kita lihat di sini. Nah, ini untuk luas penampangnya. Tapi di sini udah biasa nanti ada M1 dan M2, ini coating biasanya. Kalau kita luas penampangnya ya, yang sini ya adalah core. Nah, kalau pada step index single mode step index
itu memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan dengan periodenya. Nah, biasanya diameter 8 sampai 12 mikro. Jadi periodenya cukup besar di sini untuk periodenya. Nah, cahaya merambat dalam satu mode saja itu dia merambatnya secara sejajar dengan sumbu optik. Ini biasanya digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Nah, ternyata sekarang provider telekomunikasi terutama pada Telkom itu menggunakan Strategic itu kita menggunakan ya Strategic karena kebutuhan user sekarang kita menggunakan itu sebuah transmisi dari data itu dan kecepatan itu yang tinggi. Apa kelebihan dan kurang dari single mode ini? Single mode step index itu kelebihan dispersi minimum. Nah, di sini akan berkurang nanti cahaya yang hilang nanti. Nomor kapasitor itu karena nomor kapasitornya kecil, maka kita butuh ILD nanti. Membutuhkan satu nanti perangkat. Bandwidthnya lebar. Berarti kita ambil lebar, berarti dalam satu kabel bisa menggunakan semua informasi yang kita butuhkan. Dan sangat efisien karena ukuran kecil, mudah ringan. Nah, apa kurangnya? Pertama tadi NL kecil, kemudian sulit terminasi karena ukuran kecil itu proses penyambungan terminasi sangat sulit sekali. Nah, di sini kita membutuhkan suatu sumber daya atau teknisi atau perangkat yang bisa menyambungkan atau menggunakan bagaimana cara kita terminasi nanti. Berarti di sini SDM-nya dan harganya cukup mahal di sini dibandingkan dengan yang multimode. Nah, parameter yang menentukan suatu pada step ini itu namakan ada T parameter. Nah, sinilah yang menentukan jumlah mode yang dapat disalurkan pada feeder. Dengan simbol V kita cari dengan rumus 2PA per lambda akar dari NLB 1 kuadrat dan NLB 2 kuadrat sama dengan rumusnya 2PA per lambda dikali numerical aperture. Nah, betul nanti ada rumusnya sering saya terangkan atau mencari numerical aperture. Nah, untuk propagasi perambatan itu 9B dengan rumus beta per K karena ada konstanta nanti ada konstanta rumus 2pi per lambda. Jadi beta per lambda, beta konstanta propagasi, beta bisa kita dengan rumus beta kali K per N2 atau diketahui nanti melihat propagasinya nanti kurang N2 kuadrat per N1 kuadrat per N2 kuadrat. Nah, di sini dia N2 adalah jika Q sama dari beta dibagi K kecil sama dari N1, maka K akan didapatkan 2pi per lambda. Nah, berdasarkan standar sebelum ini mempunyai parameter yang kecepatan rambatnya di sini adalah 2 kecil sama dengan 2,4 atau frekuensi cut off nya setelah mendekati atau sama dengan 2,4. Nah, berapa pengelolaan cut off nya itu bisa kita dengan rumus itu lambda dari pengelolaan cut off 2PA per kecepatan tadi cut off di sini dengan cut off nya kali akar N1 kuadrat kurang N2 kuadrat atau sama dengan rumus 2PA inilah dari dalam Strategic kali N1 dikali VC kali akar 2 kali delta nanti adalah untuk rumus nanti bisa cari ke bawah nanti. Nah, ini ada dalam fiber itu ada namanya solid acceptance integral fiber. Nah, ini disimbolkan dengan Calhoun I dikali per 2 atau mendapat di sana rumusnya I adalah N1 kuadrat kurang N2 kuadrat. Nah, di sini kita akan mengatur berapa jumlah modem maksudnya fiber step index tadi. Maka dengan rumus itu adalah N dia dikali A ini luas menampang nanti per lambda kuadrat dikali solid sama dengan 2PA kali A kuadrat per lambda kali N1 dan 2 per atau V kuadrat per 2. Nah, ini contohnya ini daya mana daya mengalir pada step index itu daya keliling per T
dengan 1 kurang P core per P. Kemudian maka dawatan per P dua sumber ada totalnya 943 M angkat minus setengah. Ini sebagai contoh, nanti kita coba cari bersama-sama, nanti coba anda cari di rumah dan menggunakan bus yang sebelumnya. Ini suatu alur grafik ya, ini perlu dipahami saja, dilihat saja. Yang kedua itu pertama step index, sekarang itu multi step index. Kalau ngelihat profilnya, maka pada multi step index ini base core-nya konstan. Nah, ukuran core-nya itu lebih besar, itu antara 50 sampai 200 mikro. Dan lapis sekelilingnya sangat tipis, lebih kecil. Nah, penyemuan kabel di sini agak mudah karena membeli core yang besar. Nah, perambatannya itu zigzag dengan pantulan. Nah, ini bisa digunakan untuk jarak pendek dan transmisi dan rabit dan rendah. Nah, apa parameternya? Nah, coba dari sini ya, parameternya ada R diambil dengan E, amplitude medannya, nanti ada T0, W0, hubungan distribusi medan. Ini gimana distribusi dayanya, kita lihat saja. Kenapa kelebihan dan kurang dari limit? Nah, kelebihannya di sini mudah terminasinya karena tadi core-nya besar. Kekurangnya distribusi lebar. Dari sini lebar ini akan banyak terjadi redaman cahaya nanti. Bentuknya minimum kekurangannya. Berarti untuk penggalian informasi yang cukup banyak, ini sangat sekali. Nah, ini berarti kapasitasnya sangat kecil sekali. Koplingnya, kapasitasnya itu besar sekali dan harganya itu tidak mahal. Itu kelebihannya. Kemudian step yang ketiga, step index multi-mode gradient. Nah, di sini yang bedanya, gas penampangnya berbentuk setengah parabola. Maka biasanya, maka perambat gelombang yang terlihat itu merambat berbentuk setengah lingkaran. Itu kayak sinyal merambat. Dia cuma merambat karena ada refraksi yang terjadi pada core sehingga perambat cahaya sejajar dengan sumber serat. Core-nya dari sumber LPN gelas memiliki indeks yang berbeda dengan indeks tertinggi terdapat pada pusat core dan berlangsung turun sampai ke batas core cladding di sini. Distribusi minimum, harga lebih mahal dari step index minimum karena proses pembuatannya lebih sulit karena dia berbentuk parabola. Seperti tadi yang saya jelaskan ada delta. Nah, untuk menghitung bias pada jari-jari untuk pada multi-mode gradient, maka ini indeks jari-jari sama dengan N1 akar 1 kurang 2 delta dikali R per A pangkat alfa. Ini jika jari-jarinya nolnya kecil sama dari R kecil sama dengan jari dalam. Nah, kalau R nya besar dari A, maka misalnya N1 akar dari 2 akar dari 1 kurang 2 delta sama dengan misalnya N1 dikali 1 tambah delta atau sama dengan N2. Maka delta itu bisa kita cari dengan rumus N1 kuadrat per N2 kuadrat per 2 N1 kuadrat atau menjadi sama N1 kurang N2 per N1. Nah, bagaimana parameternya? Parameternya, nah ini parameter adalah N. Di sini cut off-nya VC 2,4 dan harganya di sini kita lihat ya agak lebih pendek dari single mode. Ini parameternya. Nah, ini kita lihat numerical peturnya nanti ya, NA. Ini ada sudut masuk theta, di sudut masuk theta 0 sudut masuknya. Ini ada sudut masuk di dalam theta 1. Ini sudut masuk, ini theta di dalam, ini pantulannya yang theta 2. Maka dari sini saya akan menghitung bulat inti berapa sudut kritisnya nanti. Dengan rumus Pythagoras, maka dapat sudut kritisnya adalah akar dari 1 kuadrat. Nah, dibuangkan lagi, kita cari N maksimumnya sampai tadi kita dapatkan NA-nya pada garis remote adalah akar dari N kali R kuadrat kurang N2 kuadrat atau NR-nya adalah 1 akar dari 1 kurang delta akar R per A alfa ke delta yang 2 N1 kuadrat kurang N2 kuadrat per 2 N1. Nah, itulah pertemuan yang saya sampaikan. Maka untuk selanjutnya mungkin silakan kalau ada yang kurang silakan tanya di chatting atau di forum nantinya.
Itu saja, nanti akan kita sama lagi dengan apa bab lanjutannya nanti bab 5. Silakan.